Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan jadi SMA 4 dari tanggal 17 sampai 20 Ramadan ya, kita sedang dilaksanakan. Dan pada pagi hari ini kita ingin sedikit ngobrol, minta pendapat terkait kegiatan Sanlat ini ya. Namun sebelum itu silakan diperkenalkan dulu namanya siapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Al-Faqi, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang dan juga selaku Panitia Sanlat 2025-2026. Ya. Satu lagi. Nama saya Anissa Rofia Aulia, selaku Wakil Ketua 2 Rohis Al-Fikri, juga Panitia Sanlat, masa bakti 2025-2026. Ya, ada beberapa pertanyaan terkait Sanlat. Yang pertama, ini kan agenda rutin setiap tahun ya. Jadi kita setiap Ramadan kita mengadakan Sanlat, pesantren Ramadan gitu kan. Saya pengen tanya kepada keduanya, bagaimana urgensi pentingnya Sanlat bagi para siswa di SMA 4 ini? Kita masuk pribadi Alif sendiri, bagaimana urgensinya gitu? Untuk di kalangan zaman anak muda sekarang ini kan banyak sekali penurunan ketakwaan gitu, karena mungkin banyaknya perkembangan zaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pentingnya Sanlat ini agar tetap meneguhkan iman para siswa-siswi agar tidak lepas di zaman yang rusak sekarang ini. Jadi menguatkan apa tuh? Menguatkan iman. Ketakwaan. Ya, ketakwaan. Iman kan masih abstrak. Ya. Ketakwaan itu kan konkret, ada langsung dapat dilihat. Contohnya apa? Memperbaiki apa? Meningkatkan apa tuh? Ibadah. Ya, betul. Sholatnya kan ada sesi sholat berjamaah ya. Itu kan tujuannya kira-kira apa dengan ada sholat berjamaah itu? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Atau agar terbiasa untuk melaksanakan sholat ya. Nah, gitu. Jadi itu sangat penting, betul Alif, sarana untuk meningkatkan iman dan Takwa. Kalau bagi siapa? Anissa ya. Anissa gimana Anissa? Ada pendapat lain? Diadakannya pesantren kilat ini karena memang ya itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berhubung di zaman ini sudah banyaknya penurunan akidah dan juga lain-lainnya. Nah, diadakannya pesantren kilat ini itu memang berbeda. Kan biasanya ada pesantren yang benar-benar pesantren itu dalam jangka waktu yang sampai 3 tahun lah, 5 tahun ya. Nah, pesantren kilat ini diadakan hanya dalam 1 minggu dan itu di sini 1 hari 5 jam. Ya, dan fungsi dari pesantren kilat ini itu untuk meningkatkan keimanan para siswa-siswa dan ilmu atau materi yang telah disampaikan oleh guru-guru itu bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi mulai dari ibadah yang tepat waktu dan lain-lainnya. Ya. Dari sisi waktu ini kan cuma 1 hari ya 5 jam. Nah, iya. Itu kira-kira cukup nggak? Sanlat hanya 1 hari atau perlu ditambah? Kira-kira gimana? Ini kan cuma 1 hari nih. Ya. Cukup nggak kita untuk menggali ilmu agama hanya 1 hari? Itu cuma 5 jam ya, masuk jam 8, pulang jam 12-an, lebih 30. Dari sisi waktu gimana? Dari sisi waktu sebetulnya cukup-cukup saja ya. Karena sampai 5 jam nih. Nah, di setiap jam itu ada berbeda-beda guru yang menyampaikan materi mengenai misal kesabaran dan pentingnya sholat dan lain-lain seperti itu. Jadi dalam 1 hari itu ada beberapa materi yang sudah bermacam-macam materi yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi menurut saya itu cukup. Ya. Alif, gimana Alif? Waktu apakah perlu ditambah? 1 kelas 3 hari, 2 hari atau gimana? Untuk 1 hari pun sebetulnya sudah cukup sesuai dengan apa yang tadi dikatakan Anissa.
bahwa materi yang disampaikan pun berbeda-beda, sehingga bukan cuman satu atau dua materi, bahkan dari kita dapat 3 materi yang berbeda-beda tentang keislaman, sehingga tidak menurunkan ketakwaan kita terhadap Allah. Iya. Sekarang tentang pemateri ya. Ini Alif kan dengan Nisa kan udah mengikuti yang kedua kalinya ya. Iya. Kalau tahun lalu kan full itu dari luar. Sekarang kan digabung antara dari dalam dan dari luar. Alif sendiri gimana? Setuju nggak sekarang menggunakan tenaga guru dan dari luar? Kemarin kan full dari luar tuh. Gimana menurut Alif dari sisi penyajian materinya gimana? Untuk penyajian materi sendiri dari guru yang dari SMA pun udah Bagus. bagus banget, dan Menguasai. iya udah menguasai juga, karena kan mereka udah mengajar di sini selama bertahun-tahun. Jadi yang pertama lebih paham dengan siswa, dan yang kedua lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa untuk materinya, gitu Pak. Kalau dari luar gimana kemarin yang tahun lalu? Untuk dari Ada komentar? Untuk dari luar juga yang diundang bagus-bagus, dan materinya pun bisa kita praktekin di kehidupan sehari-hari. Nisa gimana Nisa? Dengan pemateri sekarang kan dua itu ya, dua komposisi kan lah, dalam dan dari luar. Gimana menurut Nisa? Sama seperti yang dikatakan Alif tadi, untuk pemateri dari guru SMA ini sendiri itu sudah cukup bagus. Dan kalau untuk yang tahun kemarin kan full tuh dari luar ya pemateri. Ya. Itu justru lebih bagus lagi, karena mungkin pemateri dari luar tuh ada yang mungkin udah berpengalaman, maksudnya udah Profesional. Iya, profesional, udah menjadi ustadz juga gitu. Ya. Ini kan ustazah dadakan. Tapi bagus ya penyajiannya ya? Iya, bagus. Terus Alif sudah ikuti kan sama Nisa 2 hari kemarin ya, hari Selasa. Ya. Apa yang didapatkan dari 1 hari itu? Apa yang didapatkan dari 1 hari sanlat itu? Yang didapatkan oleh kita Pak sebagai dari penyajian materi itu. Ya, sebagai panitia juga kita jadi bisa jadi punya berpengalaman gitu, bagaimana cara mengatur anak-anak, menyuruh anak-anak tertib gitu, sholat tepat waktu. Dan artinya kita dapat ilmu nggak kemarin ya, cukup? Kita cukup juga mendapat ilmu karena karena tadi itu bermacam-macam materi, mulai dari ada yang membahas tentang penurunan akidah dan bagaimana solusinya seperti itu. Problem solving ya? Ya, problem solving. Alif gimana Alif? Menurut Alif, apa yang didapatkan 1 hari kemarin itu? Untuk dari saya jadi panitia sendiri, yang pertama karena panitia itu kan datang lebih awal, jadi bisa lebih disiplin waktu lagi. Hadir di kelas nggak kemarin? Hadir juga di kelas. Hadir ya. Nah, untuk di kelas Menyimak sendiri, kan ya? Untuk di kelas sendiri itu dapat materi banyak dari guru, kisaran dapat 3 materi di kelas dan juga 1 materi di masjid gitu. Itu pun diberitahu ada tentang penurunan akidah, kemudian fungsinya syahadat dalam kehidupan sehari-hari dan lain-lain gitu. Jadi untuk materinya sendiri bisa kita praktekin di keseharian kita. Kalau dari metode gimana? Penyajian materi, metodologi cukup bisa dipahami apa yang disampaikan oleh pemateri itu? Untuk metode, karena ada metode itu kan tanya jawab ada ya? Iya. Itu kan variasi kan, ceramah juga ada, tanya jawab juga kan ada kan itu ya? Gitu. Untuk metode sendiri udah bagus, yang menggunakan pemateri yang menggunakan PPT itu menurut saya jauh lebih bagus, karena selain untuk mendengarkan, siswa juga bisa membaca apa materi yang disampaikan. Iya. Dan untuk yang tidak menggunakan PPT sendiri udah cukup bagus penyampaiannya dan juga jelas, sehingga siswa-siswi bisa paham. Iya. Sekarang yang terakhir, ada nggak saran-saran untuk pihak sekolah tentang kegiatan sanlat ini? Apa yang mesti diperbaiki dari kegiatan sanlat ini? Dari sisi tempatnya, waktunya, dari pematerinya, atau dari konten materi sendiri, ada yang bisa disampaikan saran untuk panitia? Silakan. Saran-saran untuk kedepannya kegiatan ini harus seperti apa gitu? Untuk sarannya ya, sebetulnya menurut saya sudah
cukup bagus lah ya. Ya, tapi mungkin beberapa guru ada yang materinya itu masih belum apa ya namanya? Tajam. Belum. Iya, masih detail. belum terlalu lengkap gitu. Masih baru beberapa aja gitu yang penting-penting yang disampaikan, Iya. jadi tidak full gitu. Cuma 1 jam Iya. ya. Nggak, waktunya nggak. Nah, sama untuk mungkin ada beberapa guru juga yang yang pakai PPT gitu, ada yang bermasalah, mungkin itu bisa dari minggu sebelumnya itu dipersiapkan gitu. Ali, Itu aja gimana sih. ada saran buat sekolah gimana memperbaiki agenda sanlat ini? Untuk saran saya sendiri, yang pertama dari tadarus itu, dari mulai pagi tadarus itu menurut saya masih desak-desakan untuk siswa-siswi, jadi untuk tadarusnya kurang nyaman. Jadi Tempatnya ya? iya, saran dari saya kurang kalau luas. memang cuaca cerah pun tahun depan bisa di lapangan. Lapangan ya? Iya, jadi yang pertama siswa-siswi lebih leluasa untuk duduknya dan juga bisa lebih nyaman untuk membaca Al-Qur'annya. Begitu, Pak. Dan juga untuk yang pemateri yang menggunakan PPT itu beberapa proyektor ada yang bermasalah, jadi mungkin agak sedikit mengundurkan waktu Ya. waktu penyampaian materi. Jadi untuk kedepannya bisa lebih Persiapan lebih dipersiapkan. baik ya? Iya. Ya. Terima kasih ya atas wawancara ini. Semoga ini jadi bahan masukan bagi sekolah bagaimana ke depan memperbaiki kegiatan sanlat lebih baik lagi dan hasilnya bisa lebih baik lagi dan mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan para siswa. Demikian barangkali obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.